Terkait FSPMI yang memboikot produk Indomaret tuh bagaimana Bang kronologisnya? Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama nama saya Andi Saputra, saya selaku Sekretaris Konsulat Cabang SPMI Batam. Sebelah saya ada Sekretaris Sektor Elektronik Elektrik SPMI Kota Batam, Bung Jepri Rajab. Nah, terkait pertanyaan dari rekan-rekan, masalah boikot Indomaret seluruh Indonesia itu tentunya memang hal yang memang harus kita jawab, karena memang penting untuk SPMI secara nasional menyampaikan terkait boikot Indomaret. Ada hal beberapa poin kenapa menjadi catatan kami saat ini melakukan kampanye untuk memboikot Indomaret adalah pertama, di Indomaret Jakarta khususnya itu ada salah satu anggota kita khususnya di sektor Indomaret yang bekerja, dan ada pimpinan unit kerja juga. Beberapa waktu lalu sebelum Lebaran ada upaya kami melakukan perjuangan untuk THR, tunjangan hari raya, karena sudah dekat tunjangan hari raya. Dan kebetulan pada saat melakukan perundingan tunjangan hari raya tersebut agak memanas sehingga ada kerusakan gipsun. Kalau dari yang dituduhkan, dugaan yang dilakukan Ketua PUK SPMI di DKI Jakarta tersebut, yaitu Anwar Besi ya. Nah, dari hal tersebut puncaknya akhirnya beliau dipanggil oleh pihak kepolisian, Polres DKI ya, Polres DKI Jakarta, bahwasannya melakukan tindak pidana pengerusakan di satu perusahaan tersebut. Padahal fakta yang sebenarnya terjadi, mereka melakukan perundingan, namun pihak perusahaan itu bersikeras untuk hanya membayarkan tunjangan hari raya itu sebesar 50%. Nah, berdasarkan surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja terakhir terkait masalah THR dan kondisi corona, pada saat perusahaan mau melakukan pembayaran THR secara menyicil, itu harus disepakatin kedua belah pihak. Tidak bisa diambil secara sepihak kesepakatan tersebut. Sehingga dari sana dasar kami menyampaikan bahwasannya perusahaan sudah mengambil kesepakatan secara sepihak tanpa perundingan yang dilakukan terhadap pimpinan unit kerja yang mewakili karyawan Indomaret di DKI Jakarta, dan perusahaan tetap bersikukuh. Padahal kita sudah menyampaikan apa yang menjadi ketentuan dan aturan yang mereka harus jalankan. Nah, bergulir dari sana, pihak perusahaan tidak terima dan melaporkan ketua unit kerjanya ke Polres DKI Jakarta untuk dugaan tindak pidana pengerusakan. Padahal secara real dan faktanya tidak seperti itu. Karena kita bagaimana berusaha untuk memperjuangkan THR itu dibayarkan full. Namun karena ego dari perusahaan, akhirnya ya kita mengambil sikap, ya kami tidak akan terima kalau pada saat ini hanya dibayarkan 50%, bahkan dicicil 50% tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan dan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat SPMI, kita seluruh Indonesia, terlepas Batam ini kan salah satunya, yang diperintahkan untuk mengkampanyekan, untuk memboikot produk Indomaret dan belanja di Indomaret. Dan kita diperintahkan baik di jajaran di internal kita SPMI ataupun ke masyarakat umum. Karena tindakan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan ini memang sudah sewajarnya kita lawan. Karena perusahaan Indomaret ini skalanya sudah nasional ya, seluruh Indonesia ada. Dan seharusnya mereka berpikir ketentuan yang pada saat mereka menjalankan usaha itu harus mengikuti ketentuan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun faktanya masih terjadi pelanggaran-pelanggaran tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.
inilah peran di SPMI hadir untuk bagaimana pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut kita harus bela itu. Dan kita terbukti bahwasanya di Indomaret tersebut keanggotaan kita ada. Pada saat kita melakukan pembelaan terkait hak normatif tersebut, itu perusahaan biar tidak semena-mena lagi seperti itu. Dan komitmen kami di SPMI sampai dengan adanya keputusan untuk pihak perusahaan untuk menyambut laporan, karena ini konteksnya delik aduan kalau dalam hukum pidana, kami minta kepada pihak perusahaan Indomaret secara nasional untuk mencabut laporan terhadap saudara kami Anwar Besi yang saat ini yang sudah dijatuhkan sebagai tersangka ya dalam perkara ini. Kami minta dicabut laporan tersebut dan hak normatif dari kawan-kawan yang ada saat ini bekerja tersebut itu dikembalikan. Bahkan dapat informasi terakhir, tentunya kawan-kawan sudah sama mengetahui, itu Anwar Besi selaku ketua unit kerja tersebut di PHK secara sepihak tanpa melalui proses dan mekanisme yang seharusnya dijalankan. Pada saat peradilan pidana sudah diputus secara inkrah, baru kewenangan pihak perusahaan untuk melakukan pemehak-an. Sebelum ada keputusan final dari hukum pidana itu, mereka tidak bisa melakukan pemutusan secara sepihak kepada Anwar Besi. Dan kami minta, secara tegas SPMI menyampaikan, kami minta laporan pidana tersebut harus dicabut. Sebab apabila ini tidak diindahkan oleh perusahaan, sampai kapanpun sikap kami jelas, kami akan boikot Indomaret seluruh Indonesia. Bahkan perlu kawan-kawan ketahui, kita sudah ada dari beberapa provinsi di Indonesia, ada 20 provinsi dan kota di Indonesia sudah ada keanggotaan kami, dan kami siap akan melakukan boikot secara besar-besaran, dan kami akan kampanyekan kepada masyarakat terkait pemboikotan ini. Jadi kami minta kepada pihak perusahaan Indomaret untuk melakukan pencabutan laporan tidak pidana terhadap saudara kami Anwar Besi untuk diminta bekerjakan kembali dan bayarkan apa yang menjadi kewajiban perusahaan, yaitu membayarkan secara penuh THR tunjangan hari raya kawan-kawan yang saat ini bekerja di Indomaret Jakarta. Mungkin itu. Kemudian berarti terkait pemboikotan ini itu arahan dari DPP SPMI ya, DPP SPMI. Jadi kita jelas di SPMI kan kita dari tingkat pusat ada struktur Dewan Pimpinan Pusat yang membawai sektor-sektor yang ada di SPMI. Kemudian kalau untuk di daerah ada namanya Dewan Pimpinan Wilayah. Kemudian untuk mengerucut di kota ada namanya Dewan Konsulat Cabang yang membawai pimpinan-pimpinan cabang sektor-sektor yang ada di SPMI. Jadi dalam struktur dan perintah instruksi kita jelas, kita ada perintah dari pusat karena memang dari DPP sudah turun untuk memerintahkan seluruh Indonesia, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Konsulat Cabang serta pimpinan-pimpinan cabang yang ada untuk melakukan kampanye terkait permasalahan ini. Gitu. Ya. Apakah pihak karyawan Indomaret khusus Batam terlibatnya itu pemotongannya atau khusus Jakarta aja? Saya kira gini, untuk konteks yang di Batam tentunya kita tidak bisa menjawab karena untuk wilayah mungkin cabang di Batam ini kan kebetulan belum ada tergabung sama kita. Yang baru tergabung sama kita salah satunya di DKI Jakarta yang masuk sebagai keanggotaan SPMI. Nah kalau untuk di Batam saya kira kami tidak akan mau mencampurin karena memang bukan kapasitas dan kewenangan kami, karena mereka juga belum tergabung di anggota kami. Tapi perlu kita sampaikan juga, memang kondisi beberapa survei yang kita lakukan di gerai-gerai Indomaret yang ada di Batam ini, memang perlakuan dari perusahaan Indomaret tersebut kadang memang faktanya memang kebanyakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap karyawan-karyawan tersebut. Namun
satu sisi kita perlu sampaikan tidak ada kewenangan kami untuk mengcover atau advokasi, karena kebetulan mereka juga bukan anggota kami. Namun beda halnya pada saat mereka meminta kepada kami untuk contoh seperti kasus Anwar Besi ini terkait masalah THR atau sebagainya yang tidak dibayarkan, kami juga ada lembaga bantuan hukum secara nasional ataupun di wilayah. Nah kebetulan saya juga selaku pengurus di lembaga bantuan hukum, dan kemarin kita juga buka kan posko pengaduan pembayaran THR, kita bisa terima apapun menjadi laporan terlepas mereka bukan anggota SPMI. Itulah wadah di lembaga bantuan hukum tersebut. Kalau keanggotaan kebetulan kalau yang karyawan Indomaret Batam belum bergabung sama kita gitu. Jadi pihak cabang Indomaret yang di Batam ini belum ada koordinasi ke orang SPM di sini masalah boykot ini, kan masalah penjualannya turun itu ya. Ada nggak sejauh ini kalau untuk menjawab hal tersebut memang belum ada untuk diskusi apa solusi yang akan dibuat khususnya di Batam untuk bagaimana diskusi sama SPMI. Tapi tentunya harapan kita memang kita berharap perwakilan cabang Batam itu mau berdiskusi sama kita sehingga mereka bisa dapat menyampaikan ke pimpinan pusat mereka terkait hal-hal ini. Karena konsekuensinya kalaupun memang mereka tidak indahkan atau memang tidak mau diskusi sama kita, risiko nanti akan menjadi besar kepada Indomaret adalah akan turunnya nanti penjualan. Karena sebab kita perlu sampaikan, yang akan melakukan belanja membeli di Indomaret tentunya kawan-kawan para pekerja. Nah, bicara para pekerja, salah satunya keanggotaan SPMI, termasuk masyarakat yang ada di Batam yang memang konstituen simpati kepada hal PHK yang ataupun kriminalisasi tindak pidana kawan-kawan yang ada di Jakarta tersebut gitu. Harapan kita ya memang Indomaret cabang Batam ini mau duduk bersama, kita diskusikan, kita sampaikan kepada pihak pimpinan pusat mereka untuk ini dicabut nih laporan. Karena kalau enggak ya risiko nanti anjlok penjualan ya salah sendiri kan gitu. Karena kita udah berusaha terbuka nih, ayo kita buka ruang diskusi, baik terbuka atau tertutup, kita akan terbuka untuk kawan-kawan Indomaret untuk berdiskusi sama kita seperti itu. Bagaimana tindakan ataupun tuntutan dari FSPMI sendiri nih kepada pihak Indomaret secara khusus maupun umum seperti itu? Bang Jan mau jawab? Apa itu? Tuntutan khusus ya? Tuntutan ya? Ya. Baik, terima kasih. Terkait tuntutan kita FSPMI Kota Batam, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita juga kemungkinan akan aksi juga di depan gerai Indomaret atau PT Indomarko ya, Primatama kalau nggak salah. Dan untuk boykot produk ataupun berbelanja di Indomaret, ya khusus di sektor elektronik elektrik itu anggota kami itu 18.000. Belum lagi keluarganya, belum lagi tetangganya. Makanya terkait hal satu instruksi, satupun solidaritas sesama anggota, kemungkinan besar ya kami juga di Batam khususnya tidak main-main juga untuk mengkampanyekan boykot produk Indomaret atau berbelanja di Indomaret. Dan itu sih dari sektor elektronik elektrik lah bersama dengan sektor-sektor lain. Ya, jadi ada gini rencana turun ke jalan kan seperti yang tidak tertutup kemungkinan. Instruksi dari organisasi KSPI, SPMI, mungkin dari konsulat cabang nanti tidak tertutup kemungkinan akan menginstruksikan anggota untuk bersolidaritas aksi di depan PT Indomarko nanti, gerai Indomaret. Ya seperti itu. Tuntutan ini kalau Sampai Anwar Besi dibebaskan, karena ada kemungkinan bahwa Indomarko ini melarikan substansi masalah dari teman-teman menuntut THR yang dibayarkan 50% digeser ke tindak pidana kriminalnya supaya teman-teman nggak konsen lagi, nggak fokus lagi berjuang THR. Dan kalau untuk di Batam, kalau yang di teman-teman di Jakarta berjuang THR itu bisa dapat full 100%, otomatis dampaknya ke seluruh Indonesia dia. Jadi negara bagian-bagian daerah-daerah lain tuh nggak berani lagi untuk ngikutin contohnya yang seperti di DKI, gitu loh.
jadi rujukan. Rujukan jadinya, jadi jurisprudensi nanti tiap daerah jadinya. Ya. Jadi intinya SPMI pusat menginstruksikan seluruh Indonesia SPMI ini kalau mau bergerak melalui instruksi pusat ya Pak ya? Melalui instruksi pusat. Bukan Batam dia sendiri. Tidak. Bisa juga. Bisa. Nanti tergantung dari konsulat cabang. Ya. Oh. Jadi kalau saya boleh sambung, kita ada struktur, ada yang namanya instruksi pusat, ada yang memang instruksi dari kota, yang bicara kota itu kadang kebijakan langsung dari kota, yaitu konsulat cabang, ada pun langsung kebijakan dari pusat untuk instruksi. Tidak menutup kemungkinan, kalaupun memang dimungkinkan dan tidak ada tanggapan serius dari Indomarko terkait masalah PHK ataupun tindak pidana ini, kami akan melakukan sikap kami selaku konsulat cabang untuk melakukan aksi. Nah, bentuk aksinya nanti ya kami belum bisa jawab, entah spontanitas kita akan membawa spanduk ataupun demo secara langsung di depan kantor cabang Indomaret di Kota Batam. Nah, itulah menjadi kekhawatiran kami. Ya, harapan kami ini jangan terjadi. Ruang diskusi, negosiasi itu hal yang memang paling kami utamakan di SPMI untuk bagaimana mencari solusi terbaik. Tapi pada saat langkah ini tidak ditanggapin, langkah akhir yang memang masih dilindungi undang-undang, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat undang-undang tahun 98, ya kita akan lakukan itu. Tapi kan kekhawatiran kita, kondisi di Batam saat ini perlu kita ketahui, saat Mei ini terakhir ini lonjakan virus baru corona ini naik lagi. Saya berharap kepada jajaran pemerintah ataupun yang memang bisa memfasilitasi kami untuk duduk bersama kepada Indomaret. Karena kalaupun ini tidak terjadi, ya khawatir kami lakukan aksi di lapangan. Ini kan kekhawatiran ini nanti kan corona ini kan masih tinggi nih. Tapi pada saat ini tidak diabaikan oleh jajaran-jajaran petinggi yang memang bisa fasilitasi, mau tak mau kita lakukan gitu. Padahal kita tahu kondisi corona ini sekarang lagi tinggi, lagi naik dan klaster baru banyak yang ada di Batam ini. Ya harapan kami nggak mau lah seperti itu. Karena kita paham bagaimana memerangi dan melawan kondisi corona ini, ya harapan kita ini cepat pulih. Tapi karena kondisi ini, ya mau tak mau kita lakukan kalaupun nggak ada tanggapan. Harapan kita duduk bersama, diskusi itu lebih utama, kita utamakan. Itu pesan kita kepada Indomarko ataupun perwakilan Indomaret Batam ya, seperti itu.